Ini 3 hal yang tidak diajarkan ke kita selama kita sekolah. Jadi menurut gue sekolah itu tetap penting. Cuman gue notice ya, ada 3 hal yang gue itu nggak pelajarin ya. Poin pertama, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Di dunia nyata, secara praktek lapangan, malah bisnis-bisnis yang paling besar itu adalah hasil contekan. Orang-orang sukses itu rata-rata ya pecontek dan eksekutor yang lebih baik. Mungkin kalau gue lakukan itu di sekolah dulu, ya gue akan dicap sebagai pecontek dan nilai gue langsung 0. Tapi di kehidupan nyata, gue malah dapat reward yang besar dengan bisa nge-grow akun gue. Kita masuk ke poin kedua, risk. Lu dateng, template-nya udah ada, lu keluar sesuai dengan template. Padahal menurut gue ya, di dunia nyata itu cara kerjanya nggak seperti itu. Menurut gue, hal-hal seperti ini itu yang nggak diajarin di sekolah. Kalau kadang di hidup ini, kita mau cepet, kita mau bertumbuh, kita harus ngambil resiko. Jadi menurut gue, salah satu hal yang nggak diajarkan ke kita selama kuliah adalah keberanian dalam ngambil keputusan. Keberanian dalam memilih jalur yang kesannya ya lebih nggak aman. Poin ketiga, kita masuk ke, gue termasuk orang yang nggak setuju dengan statement sekolah itu scam. Ya, atau sekolah itu nggak penting. Menurut gue, edukasi formal itu tetap penting, sekolah tetap penting, kuliah tetap penting. Karena balik lagi, yang kita pelajarin selama sekolah, kuliah, itu sebenarnya nggak cuma materi yang ada di kurikulumnya, tapi juga secara apa yang kita pelajarin ketika kita menjalani sekolah atau kuliah itu ya. Disiplinnya, networkingnya, ngobrolnya, tanggung jawab ngerjain PR-nya, dan lain-lain ya. Nah, jadi menurut gue sekolah itu tetap penting. Cuman gue notice ya, ada 3 hal yang gue itu nggak pelajarin ya. Padahal menurut gue itu penting sekali untuk kita tahu, untuk menjadi seorang yang sukses, tapi tidak diajarkan di sekolah. Gue bakal bahas 3 poinnya, kita masuk ke poin pertama. Poin pertama, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Selama gue sekolah ya, sepertinya ATM ini ya sering banget disamain ya sama nyontek. Nah, balik lagi, mungkin ini debatable ya, tapi gue termasuk orang yang merasa kalau di dunia nyata, secara praktek lapangan, malah bisnis-bisnis yang paling besar itu adalah hasil contekan. Cuman ternyata orangnya ini bisa mengerjakannya dengan lebih baik. Tapi ide dasarnya itu nggak datang dari dia. Paham ya teman-teman ya? Karena gue percaya banget sama quotes yang bilang seperti ini, there's nothing new under the sun. Jadi nggak ada hal baru di bawah matahari. Jadi semua hal itu sebenarnya udah ada. Kita itu cuma saling terinspirasi, saling menyontek dari orang lain. Tinggal level nyontek dan ngakunya aja nih yang mungkin beda-beda ya. Nah, makanya menurut gua, kalau di sekolah itu seakan-akan kita itu dihukum banget kalau nyontek. Padahal, kok di dunia nyata, orang-orang sukses itu rata-rata ya pecontek dan eksekutor yang lebih baik. Nah, itu mungkin kata kuncinya ya, teman-teman. Dan terbukti ya, sekarang ini jadi sebuah dilema kan, di antara guru-guru dan juga orang-orang yang bekerja di edukasi formal, ya. Kalau ada murid yang menjawab pertanyaan menggunakan AI atau ChatGPT, itu termasuk nyontek apa enggak? Itu termasuk nyontek atau bagian dari mereka meriset sesuatu. Kalau misalnya kita bilang itu bagian dari meriset sesuatu, apa bedanya sama misalnya orangnya ngeriset pas lagi ujian aja gitu loh. Ya, at the end of the day kan tergantung dengan apa pengetahuan baru yang didapatkan oleh si orang ini, si murid ini, dan bagaimana dia manfaatin itu. Itu kalau menurut gue ya. Karena sekarang ini, jujur teman-teman, gue udah sering banget ya ngeliat. Jadi gue mau bedain orang itu ada 2 jenis. Menurut gue ya, orang itu ada si A, ada si B. Si A ini, dia itu bisa nge-generate ideas. Si B itu bisa execute ideas. Intinya nih, orang itu bisa bawa sesuatu itu dari 0 jadi 1. Dari nggak ada jadi ada. Execute bisa bawa 1 sampai 100. Nah, biasanya ya, yang kita lihat orang-orang sukses itu yang B. Kenapa? Karena mungkin misalnya nih ya, dia terinspirasi, oh di luar sana udah ada produk ride hailing misalnya. Udah ada Uber, udah ada Grab di luar negeri. Ya, di mana orang bisa pesen mobil, ya, pesen taksi, cuman mencet doang pakai aplikasi, gitu ya. Nah, terus dia bawa ke Indonesia, gitu kan? Apakah itu termasuk nyontek? Eksekusinya baik, gitu kan? Buka kerjaan untuk jutaan orang. Yang kedua, misalnya e-commerce. Mungkin di luaran sana udah ada e-commerce. Terus pengusaha-pengusaha di negara lain lihat, oh kenapa e-commerce ini tidak dibawa ke negaranya? Dibuatlah e-commerce versi negara masing-masing, gitu kan? Di China ada e-commerce-nya, di Singapura ada e-commerce-nya, di US e-commerce-nya beda, di Europe e-commerce-nya beda, gitu ya. Bahkan di Indonesia, dengan Malaysia yang deket-deketan aja, e-commerce paling populernya itu beda loh, teman-teman. Jadi ini jadi satu dilema ya buat gue ya. Kenapa gue merasa kok dulu pas sekolah, kita itu nyontek itu disalahin banget, tapi di zaman sekarang ketika kita ngerjain, kita benar-benar bekerja, banyak orang-orang itu
yang paling sukses itu ternyata pecontek dan eksekutor yang handal. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, gue mau garis bawahi di sana ya, pecontek dan eksekutor yang handal, bukan pencuri proyek ya bahasanya mungkin ya. Karena gue mau teman-teman bedain, ada juga ya, yang dia itu bahkan nyonteknya ditarik menjadi pencuri proyek, ngambil kredit dari hasil kerjaan orang lain. Nah, itu beda gitu loh. Nah, jadi menurut gue yang bagus itu adalah ketika teman-teman di sini, ketika melihat sesuatu, inovasi yang baru, kalian bisa membungkus itu, ngerjain itu, mengeksekusinya dengan lebih baik, membungkusnya dengan lebih baik. Nah, itu menurut gue adalah pecontek yang positif. Gue mau ambil contoh salah satu konten gue ya, teman-teman ya. Di sini gue belak-belakan aja. Gue yakin semua jenis konten yang gue posting itu tidak ada yang benar-benar nol dari otak gue sendiri. Kenapa? Karena semua konten gue pasti sedikit banyaknya terinspirasi dari konten-konten yang udah pernah gue nonton sebelumnya. Gue bikin konten monolog seperti ini mungkin karena gue terinspirasi dengan YouTuber-YouTuber lain yang pernah bikin konten monolog juga. Salah satu konten gue yang paling populer di TikTok itu adalah ketika gue bikin konten ya. Bahkan sampai sekarang masih rutin gue up ya. Gue ngasih tahu sound viral atau tren TikTok ya, yang gue nunjuk-nunjuk begini. Kalian cek sendiri aja. Itu gue terinspirasi dari konten kreator luar yang pada saat itu, oke, dia juga bikin konten nunjuk-nunjuk gini. Dia ngasih tahu apa dance ya yang lagi viral di US. Nah, terus gue mikir, oke, kenapa gue nggak bikin versi gue? Di mana gue bikin konten yang sama persis, ya mirip, tapi yang gue kasih tahu itu adalah sound viral. Jadi sound apa yang lagi viral di TikTok di minggu ini? Nah, kira-kira seperti itu. Dari sana aja gue terinspirasi kan. Dan gue bikin versi gue sendiri, ternyata rame juga di Indonesia. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh ATM yang berhasil gue lakukan. Mungkin kalau gue lakukan itu di sekolah dulu, ya gue akan dicap sebagai pecontek dan nilai gue langsung nol. Tapi di kehidupan nyata, gue malah dapat reward yang besar dengan bisa nge-grow akun gue. Kita masuk ke poin kedua, risk. Ya. Menurut gue, di sekolah itu kita cenderung diajarin untuk main aman. Gue nggak tahu di sekolah kalian, tapi at least di sekolah gue merasa seperti itu. Dimana ya udah, lu ikutin aja aturan yang ada, jangan ambil resiko, lu main aman aja, dengerin kata guru, jangan mempertanyakan ini dan itu. Yang penting udah deh, lu dateng, template-nya udah ada, lu keluar sesuai dengan template. Padahal menurut gue ya, di dunia nyata itu cara kerjanya nggak seperti itu. Orang-orang yang paling sukses itu udah jelas bukan orang-orang template. Emang menurut lu Elon Musk itu template? Menurut gue Elon Musk itu jauh banget dari kata template manusia, gitu kan? Bisa kepikiran untuk bikin mobil listrik lah, bisa kepikiran untuk bangun roket lah. Orang normal itu udah pasti nggak kepikirannya itu ke sana. Orang yang template udah pasti nggak kepikirannya ke sana. Dan ngomong-ngomong soal Elon Musk ya, Elon Musk itu punya satu cerita yang lumayan terkenal tentang mengambil resiko ya, dimana pada saat itu, ya, ini ada Elon Musk nih, dengan roketnya. Dia itu dulu, pas awal PayPal, ya, diakuisisi, oke, dia dapat duit gede banget. Oke, karena kan perusahaannya dibeli, jadi dia dapat duit yang gede banget. Pada saat itu dia punya pilihan begini, dia harus milih antara mau nginvest ke perusahaannya yang lain, Tesla atau SpaceX. Nah, jadi duitnya itu, dia harus milih intinya. Lu mau duitnya ini diinvest ke Tesla atau diinvest ke SpaceX. Kalau dia invest ke Tesla aja, ya Teslanya ini punya kemungkinan lebih besar untuk grow-nya lebih cepat. Kalau dia invest di SpaceX, SpaceX punya kesempatan untuk grow-nya lebih cepat. Tapi nih orang, ya, mengambil resiko dengan apa? Dengan dia pecah dua. Dia pecah ya ke Tesla dan SpaceX. Dua-duanya dia invest ke dalam, reinvest ke dalam. Resikonya apa? Ya resikonya dua-duanya jadi bisa gagal gitu loh. Chance berhasil salah satunya itu jadi turun kan? Karena capitalnya harus dipecah dua jadinya. Nah, tapi itu resiko yang dia ambil. Menurut gua, hal-hal seperti ini itu yang nggak diajarin di sekolah. Kalau kadang di hidup ini, kita mau cepet, kita mau bertumbuh, kita harus ngambil resiko. Sedangkan yang gue rasa ya, yang gue pelajarin selama gue menjalankan edukasi formal, itu selalu ya udah ambil aman, hitung resiko yang bisa terjadi, jangan ambil resiko kebanyakan. Nah, itu yang gue pelajarin. Mungkin kalau gue boleh ambil satu contoh yang kalian itu bisa langsung paham, karena gue yakin sering terjadi di sekolah-sekolah ya, adalah ketika katakanlah ada satu anak, dia itu punya bakat di cabang olahraga tertentu, entah itu basket, futsal, ya, atau apapun itu. Biasanya ya sekolahnya ini akan bilang, udah deh lu fokus aja belajar gitu loh. Dan mungkin ya kalau nih anak kebanyakan latihan futsal, latihan basket, malah nggak didukung. Padahal kan ada possibility di mana nih orang ya kalau dikasih kesempatan dan waktu yang cukup dan dia mau komit, ya dia jadi bisa jago di dua-duanya. Nah menurut gua ya sekolah formal itu cenderung minta kita itu untuk
ya udah lu cuman bisa jago di ini, lu cuman bisa jago di itu. Padahal ada loh orang-orang yang bisa ya jago di banyak hal gitu ya. Kayak misalnya Elon Musk ini gitu. Dia bangun Tesla, dia bangun SpaceX, dua-duanya jalan. Dimana pada saat itu orang-orang bilang, lu harus milih satu gitu loh. Lu kalau milih dua-duanya mati. Tapi dia buktiin, dia bisa gedein dua-duanya. Nah, menurut gua, ketidakberanian kita dalam mengambil resiko yang somehow menurut gua itu ditanamkan sejak kita kecil ya, itu juga berpengaruh pada decision making, keberanian kita mengambil keputusan ketika kita itu sudah dewasa. Gue mau ambil salah satu contoh yang terjadi, gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak ya, tapi dulu pas gue sekolah, ya, itu pas masuk SMA itu kita harus milih, lu mau ambil IPA atau IPS. Oke, gue pada saat itu gue milih IPS. Pada saat itu, IPA itu jalur aman, IPA itu jalur aman. Yang penting lu kalau masuk IPA, ntar pas sekolah, lu mau ngambil kedokteran bisa, lu mau ngambil kuliah yang jurusan IPS juga masih bisa. Sedangkan lu kalau ngambil IPS, itu seakan-akan gambarannya itu udah, lu nggak akan bisa jadi dokter, lu nggak akan bisa jadi engineer, lu nggak akan bisa jadi ini nggak bisa deh. Itu pilihan nggak aman. Makanya banyak sekali ya anak-anak itu yang akhirnya milih IPA, bukan karena dia senang sama materi IPA, enggak. Karena dia pengen ambil jalur aman aja. Untungnya pada saat itu gue termasuk orang yang ngambil IPS aja ya, karena gue udah tahu emang gue mau fokusnya di bisnis. Ngapain gue ngambil IPA, ngapain gue belajar biologi, kimia, dan fisika gitu loh. Toh, ujung-ujungnya gue tetap akan ambil kuliah bisnis. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak sekali orang yang jadinya nggak berani mengambil keputusan. Selalu ambil jalur aman. Padahal dia tahu kalau misalnya payout, kalau dia ambil jalur yang sedikit lebih beresiko, dan memang dia spesialis, dia jagonya di sana gitu ya, payout-nya akan cenderung lebih besar. Nah, tapi dia nggak berani. Gitu loh. Jadi menurut gua, salah satu hal yang nggak diajarkan ke kita selama kuliah adalah keberanian dalam ngambil keputusan. Keberanian dalam memilih jalur yang kesannya ya lebih nggak aman. Poin ketiga, kita masuk ke praktek ya. Balik lagi menurut gua, ini sekali lagi ya, dari pengalaman gua sekolah nih. Mungkin kalian bisa berbeda. Jangan nanti gua diserang sama beberapa sekolah-sekolah yang merasa dirinya beda gitu kan. Menurut gua, kita itu kurang diajarin praktek lapangannya. Jadi kayak benar-benar living in a bubble gitu loh. Bubble teori. Gitu. Dunia itu begini. Seakan-akan ya orang itu hidup di utopia gitu ya. Kayak padahal prakteknya seringnya itu kebalik gitu sama teorinya. Paham kan? Kayak misalnya nih, teman-teman, matematika selalu diajarin 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal apa? Di dunia nyata ya, 1 tambah 1 belum tentu 2. Bisa jadi 3, bisa jadi 4, tergantung kenalan lu siapa, gitu loh. Tergantung lu itu siapa, gitu kan. Tergantung skill lu apa, tergantung lu bagaimana cara jualannya. Kalau lu jualannya jago, 1 tambah 1 jadi 20 juga bisa. Benar nggak? Nah, jadi buat teman-teman di sini, oke, itu kayak gambaran kasarnya aja ya, bagaimana menurut gua di sekolah itu kita kurang diajarin praktek lapangan kenyataan dunia itu seperti apa. Nah, jadinya apa? Ini juga kejadian yang sering terjadi ketika seseorang lulus dari kuliah atau dari sekolah, ketika dia terjun ke dunia nyata, dia kaget sama kenyataannya. Oh, kok kayaknya dulu gue kayak nggak dipersiapin untuk ini ya. Simpelnya gini deh, ada beberapa basic needs ya menurut gue. Basic needs sebagai orang dewasa ya, yang menurut gue penting, tapi kok nggak diajarin di sekolah. Sesimpel gimana cara lu bayar pajak. Itu nggak pernah diajarin. Tiba-tiba aja pas kita udah dewasa, kita udah menghasilkan, kita seakan-akan harus bisa ngerti sendiri gitu loh. Oh, lu harus bayar pajak, pajaknya hitungnya gimana. Kayak lu harus tahu sendiri gitu. Padahal menurut gue, banyak loh materi-materi sekolah itu yang menurut gue kurang penting dibandingkan dengan kemampuan seseorang, pengetahuan dia untuk bayar pajak. Kita ambil contoh dari satu sekolah nih, ya. Lu bisa ambil sekolah manapun deh, ya. Sekolah umum gitu ya. Mau itu sekolah negeri, sekolah swasta. Berapa persen sih yang ujung-ujungnya jadi scientist? Gue yakin mungkin nggak ada 1% yang benar-benar jadi scientist bekerja di lab gitu ya. Nah, pertanyaan gue sekarang, lebih penting semua anak-anak di sekolah ini diajarin H2O, ya, air itu H2O, gabungan antara hidrogen dan oksigen, itu lebih penting atau ini loh cara kalian daftar urusan pajak. Lu tahu nggak ntar pas lu kerja, lu pas punya penghasilan, ya sebagai warga negara yang baik, memang lu itu harus bayar pajak sekian persen.
kalau misalnya entar penghasilan lu udah sekian, lu bakal kena pajak progresif. Kalau lu beli rumah, lu bakal kena pajak ini. Kalau lu nyewa, lu bakal kena pajak itu. Nggak diajarin gitu loh. Padahal kan itu lebih penting, menurut gua. Ya, atau banyak hal-hal lain. Terus yang kedua, mengelola keuangan. Kita ngomongin personal finance nih. Menurut gua, yang gua agak heran ya, kenapa dulu pas gua belajar pelajaran ekonomi ini, gue baru notice nih setelah gue tamat kuliah bahkan. Kenapa dulu pas gue sekolah, gue ngambil IPS, gue belajar ekonomi, gue diajarin macroeconomics. Lebih ribet gue diajarin macroeconomics ketimbang gue belajar tentang personal finance. Jadinya, pas gue tamat sekolah, gue sedikit banyaknya itu paham tentang ekonomi secara keseluruhan gambaran besar ya. Tapi gue bahkan nggak bisa memanage pengeluaran gue sendiri. Padahal menurut gue itu lebih penting. Kenapa? Karena sekarang kalian lihat banyak banget ya orang-orang yang setelah tamat sekolah, dia dapat kerjaan, dia nggak tahu cara wise-nya untuk nge-spend pengeluarannya. Jadinya apa? Pinjol gitu ya. Udah pinjolnya dipinjolin lagi untuk bayar pinjol yang sebelumnya. Terus dia ngambil pinjol yang ketiga untuk nutupin pinjol pertama dan kedua. Dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kejadian yang menurut gue bisa terjadi karena apa? Karena dari kecil nggak pernah diajarin tentang personal finance. Tentang bagaimana mengelola pengeluaran yang baik dan benar. Simpelnya gini deh, salah satu materi pelajaran ekonomi pas SMA ya, kita belajar tentang international trade gitu ya. Ada badan-badan tentang perdagangan internasional. Buat apa gitu loh? Nggak lebih penting gitu daripada kita diajarin, oke, kalau lu punya penghasilan, berapa persen itu diusahakan ditabung ya, berapa persen itu diinvestasikan ya. Investasi yang baik itu dan aman itu lo harus nyari yang seperti apa gitu loh. Returnnya berapa persen. Karena tidak diajarin, makanya banyak banget anak-anak muda yang setelah tamat sekolah itu tergiur sama apa? Investasi-investasi nggak jelas yang returnnya dijanjiin apa? 100% dalam beberapa bulan. Gimana nggak kemakan gitu loh. Orang dia nggak pernah diajarin juga investasi yang aman itu standarnya berapa. Kan gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman di sini, menurut gua praktek lapangan inilah yang kita itu kurang diajarin. Kita itu setelah tamat, mungkin nggak kita ya, mungkin anggap aja gue sendiri gitu. Gue setelah tamat, gue merasa kok gue masuk ke dunia yang berbeda banget sama apa yang dipersiapkan gitu. Apa yang gue persiapkan selama ini. Paham ya teman-teman ya? Balik lagi kalau ngomongin pendidikan, mungkin ini nggak ada habisnya. Ya, dan tujuan gue bikin video ini juga bukan untuk bilang, oh punya kita itu super jelek, lu nggak usah sekolah, lu nggak usah apa. Nggak. Tapi menurut gue bagaimana kita itu bisa pelan-pelan membuat sistem belajar kita itu jadi lebih baik ya. Dan mungkin buat teman-teman di sini yang udah notice dengan hal ini, bagaimana kita bisa pelan-pelan belajar ulang ya. Kayak gue nih, setelah gue tamat sekolah, tamat kuliah, oh ternyata gue harus pelan-pelan belajar ulang lagi. Tentang apa? Tentang bagaimana ATM, bagaimana mengambil resiko, memanage resiko, bagaimana praktek lapangan itu ternyata sering berbeda dengan apa yang gue pelajarin di sekolah. Ya, jadi nggak apa-apa, belajar ulang aja teman-teman. Oke? Yang penting kita siap untuk menghadapi dunia nyatanya yang mungkin jarang mirip dengan apa yang ada di buku. Cuman ada sih satu hal baik yang menurut gua dilatih atau diajarkan oleh sekolah manapun, itu konsisten ya. Teman-teman kan selalu diminta untuk datang ke sekolahnya harus tepat waktu, konsisten, ngerjain PR-nya konsisten, belajarnya konsisten. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin setelah tamat sekolah nggak tahu kenapa sekarang malah jadi susah konsisten. Gue pernah bikin video membahas tentang konsistensi. Buat teman-teman di sini yang tertarik dengan topik itu, silakan langsung klik videonya ya, dan kalian bisa langsung lanjut nonton video itu. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue makin semangat sharing edukasi-edukasi gratis seperti video ini. I'll see you on the next video.